Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menyaksikan. Pertemuan ini benar-benar disaksikan Allah walaupun sebagian saja orang yang merasakannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kita, memberi rezeki tiada terputus, memberi hidayah kita jadi orang Islam. Tidak mungkin kita jadi orang Islam tanpa hidayah Allah. Dan Allah lah yang memberi taufik kita bisa sholat subuh. Kalau tidak diberi taufik oleh Allah, tidur kita ini saat ini. Atau sudah lari, main, olahraga dan sebagainya. Dan segala puji bagi Allah yang menciptakan masjid ini. Masjid ini sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum kita lahir ke dunia ini. Bersyukurlah kita ditakdirkan bisa memakmurkan masjid ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah takdirkan kita bertemu dan Allah juga menerima apa yang dilakukan ini jadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kula ngaturaken matur suwun sanget nggih Mas. Kula ini sama beliau ya. Tahun berapa dulu pertama ke Darut Tauhid Mas? 89 sudah kenal beliau ya. Memang saya dipanggil AA, beliau dipanggil Mas. Tapi aslinya coba senioran siapa kita ini? Saya kakaknya ya. Cuman bagian kecil jadi satu sama ya. Beliau lebih muda dikit tapi lebih besar. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, kalau bertanya, maaf saya bicara betul apa-apa ya. Indonesia itu besar. Jadi gimana mengubah Indonesia? Kegedean. Kalau di pesantren namanya 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Bagaimana kita bisa mengubah orang lain? Tidak bisa. Yang bisa mengubah hanya Allah. Salah kalau kita berpikir bisa mengubah orang lain. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Kita ini tiada daya untuk menghindari maksiat. Tiada daya untuk menjauhi kesedihan, kecemasan, kezoliman orang, menjauhi dosa, kecuali kalau Allah melindungi. Dan kita tidak punya kekuatan untuk kedetakan jantung, untuk senyum, untuk berbuat sholat, sedekah, melangkah ke masjid, berbuat kebaikan apapun, kecuali Allah yang menguatkan. Itu kita. Jadi bagus sekali kita ingin mengubah Indonesia. Bagus. Tapi harus dari mana? Dari diri. Ini panjenengan sudah tua-tua. Oh sepuh. Asal aja selamat ya. Sudah punya bojo Mos? Hah? Bagaimana caranya mengubah istri makin solehoh? Soleha, ayo. Ayo jawab. Ingin punya istri solehah? Ingin istrinya solehah? Gimana caranya?
Bu, Mbak ingin suaminya soleh. Gimana caranya? Ora iso. Ya benar gitu. Bagaimana kita menyolehkan orang lain, nyolehin diri aja enggak? Dengar, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu baru keluarga. Jadi enggak bisa kita nyolehin suami, istri, anak. Enggak bisa, gimana caranya? Yang bisa menyolehkan itu cuma Allah penciptanya. Jadi kita harus bagaimana dong? Ku anfusakum, jaga dirimu, baru jaga keluarga. Kita harus jaga diri, baru bisa berbuat yang lain. Karena hakikatnya begini, kita ini hanya baru manfaat untuk orang lain kalau Allah memilih kita bermanfaat. Nih suami, mau nasihat apa sama istri? Istri udah tahu modalmu? Mau ngomong apa? Bojo, panjenengan? Susah bahasa Jawa. Wes itu, sudah tahu maksudnya mas. Mau ngomong apa sama istri? Istri udah tahu modalnya? Mau nasihat apa sama anak-anak? Bukan tidak boleh memberi nasihat. Tapi anak udah tahu kelakuan kita. Kalau kelakuan kita tidak cocok dengan nasihat, habis itu wibawa. Itu syariatnya. Jadi kalau mulai dari diri, dari mana ini? Mulai dari hati. Ala inna fil jasad mudghah. Ida solahat, solahal jasadu kullu, wa ida fasadat, fasadal jasadu kullu, ala wahya al-qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, sesuatu kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Jadi kalau ingin Indonesia ini jadi baik, ingin keluarga jadi baik, perbaiki diri. Apa yang perlu diperbaiki? Hati. Mau ngomong apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa, hartamu, casing, tidak lihat karena semuanya milik Allah. Tapi Allah lihat hati dan amalmu. Tebak, apakah sholat bisa membuat kita ke surga? Sebentar, sukses itu apa? Sukses itu masuk surga. Dunia tempatnya ujian. Jadi kalau diberikan jabatan itu kesuksesan atau ujian? Ujian, makanya di sini untung ada potret yang dua itu. Ya, biasanya di mana-mana ceramah di ruangan ada 3 loh, ya, yang awet, yang tengah. Ya kan? Yang 2 genti-genti. Saya kalau lihat potret yang 2 itu, kalau yang tengah saya nggak begitu pikirin ya. Lihat yang potret 2 itu bukannya kagum Pak, kasihan. Benar-benar kasihan. Jabatannya tidak lama, pasti berhenti dari jabatan, pasti loh. Udah gitu pasti meninggal, benar? Dan pasti dihisab di akhirat nanti. Bisa ngejengkang itu. Oh iya, tidak ada sepatah kata pun kecuali dicatat dan dihisab. Ini dicatat nih oleh malaikat. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu tanda tangan pun kecuali dihisab. Termasuk yang suka merokok,
selain dia menghisap, dia juga, oh iya, Ibu, setiap bros dihisap, jarum pentul dihisap, apapun ada hitungannya. Karena dunia cuma ujian. Jadi lihat pejabat itu bukan harus dikagumi, tapi dikasihani. Gayanya sebentar, tapi ngejongkeng di akhiratnya bisa habis-habisan kalau tidak benar. Nah, kembali ke yang tadi, jadi kalau kita Bapak ingin istri baik, siapa dulu yang harus diperbaiki Pak? Bagus. Jangan menuntut istri berubah. Salah. Tuntut diri berubah, bantu istri berubah. Jangan nuntut anak berubah, nggak bisa. Tuntut diri berubah, bantu anak berubah. Gimana mengubah orang? Gimana? Nih saya datang jauh-jauh ke sini ceramah. Apa yang bisa saya lakukan? Mengubah saudara-saudara? Gak bisa sama sekali. Tugas saya dalam dakwah ini, satu, meluruskan niat. Mau apa ini bicara? Mau apa ini? Kalau niatnya salah, udah gak ada apa-apanya walau sampai berbusa bicara. Dua, sampaikan yang benar tugasnya itu. Tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh yang ragu, tidak boleh pakai bohong. Karena setiap perkataan balik ke diri saya sendiri. Tiga, tugas saya berusaha mengamalkan apa yang dikatakan ini. Jangan sampai omong doang. Kaburo maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah yang berkata yang tidak diperbuatnya. Bisa celaka nih ceramah tuh. Kalau dia hanya ngebagus-bagusin kata dan dia tidak berusaha mengamalkannya. Yang keempat, doa supaya ilmu ini diizinkan Allah manfaat. Yang memasukkan ilmu ke hati Bapak, Ibu, hanya Allah pemilik setiap hati. Yang membuat Bapak Ibu bisa berubah, hanya Allah yang ngebulak-balik hati. Jadi ceramah itu sama sekali tidak keren. Beda perkataan, beda niat, ngejengkangin yang ceramah. Kenapa jadi pada melotot gini sama saya? Makanya nggak usah kebanyakan nasihat di rumah tuh kalau kelakuan kita tidak jadi nasihat. Perkataan, perbuatan, dan hati itu satu paket. Dari mana dulu? Dari hati. Jadi hidup sukses itu masuk sorga. Dunia hanya ujian. Tahu tidak nikmat terbesar di sorga itu apa? Berjumpa dengan Allah Tuhan kita. Masya Allah. Tidak ada yang ternikmat di sorga kecuali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan semesta alam. Tahu yang berjumpa dengan Allah siapa? Asy-Syu'ara ayat 8889. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, yang hatinya paling bersih. Apa ceramah gini bisa bersih hati? Ini cobaan dari Allah. Ada ujub, merasa diri penting, merasa berjasa, merasa pinter, merasa soleh, merasa terkenal. Ini penyakit kalau tidak hati-hati. Ceramahnya mungkin benar, tapi hatinya belum tentu benar. Allah tahu apa yang diucapkan,
Apa yang di dalam hati, apa yang dilakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah baik di bumi maupun di langit. Jadi kita ibadah, kita dakwah, kita berkeluarga, bekerja, goalnya masuk surga. Di surga jumpa dengan Allah. Kuncinya qalbun salim. Wes ngono bae yo. Itu banyak masakan udah matang nih, menggoda sekali. Masjid Jogok, saya tahun berapa sini Mas? Lupa kita ya. Emang kalau sudah senior begini, kalau sudah tua udah tahu cirinya? 3. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga, saya lupa. Astagfirullah, ampun ya Allah. Ini catatnya oleh malaikat. Nah bagian Mas sekarang. Loh, masa bagian duduk begitu? Lanjut, ini balik gimana nih? Penyakit hati dibagi 3. 1 namanya kolbun mayit. Hati yang mati, badannya manusia, tapi kalau hatinya mati udah kebalik-balik tuh. Dia menjadi orang yang paling mengkhianati Allah, paling zolim ke makhluk. Binatang berbuat zolim karena insting. Tapi manusia yang hatinya mati, zolim pakai akal. Ada yang ngebantai bapaknya, ibunya sendiri. Ada yang korupsi beras untuk orang miskin. Jadi jahatnya tuh jahat sekali orang yang kolbun mayit. Selain ke Allah mendustakan, tapi ke makhluk juga cenderungnya jahat. Na'udzubillah. 2, kolbun marid, orang yang hatinya sakit. Apa cirinya orang yang hatinya sakit? Ya enggak enak aja. Badan sakit aja enggak enak, benar? Coba kepala migrain, enak tidak? Mata kunang-kunang, telinga mendengung, enak tidak? Sariawan, susah nelen, mampet, udah menderita bagian atas aja. Turun ke leher, kolesterol naik, sikut, asam urat, ini ambeien. Segala kerasa, punya rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi penyakitan udah enggak ada nyamannya. Benar? Itu badan yang sakit. Apalagi hati yang berpenyakit. Badan sehat, hati sakit, lebih nelangsa. Berapa banyak yang badannya sehat menderita gara-gara sakit? Iya. Ada yang badannya segar, ngebentur-benturkan jidatnya ke tembok, gara-gara patah hati. Berapa banyak yang ganteng, cakep, artis, bunuh diri, kerjanya senam, merawat diri, ke salon, akhirnya gak kuat menanggung hati. Yang ketiga namanya kolbun salim. Kolbun salim itu hati yang selamat, hati yang sehat. Seperti apa orang yang hatinya sehat? Episode apapun yang terjadi, semuanya jadi kebaikan. Dipuji, disikapi dengan benar, baik. Dicaci maki, disikapi dengan benar, baik. Pokoknya orang yang kolbun salim itu enjoy saja apapun disikapi dengan benar. Jadi maksudnya enjoy ini karena yakin ada pahala, ada ampunan Allah, dia akan sedih seperti Nabi Yakub, anaknya kan nakal luar biasa. Saya kira tidak ada di daerah sini yang senakal anak Nabi Ayub, ya kan? Yakub.
Si bungsunya dimasukin ke sumur, nggak ada kan daerah sini? Aduh, anak Nabi itu, aduh, sampai putih matanya saking banyaknya menangis, sedih tapi bukan tidak ridho ke takdir karena beliau tahu ini takdir. Hanya sedih sayang, sedih anak bungsunya diperlakukan. Tapi lihat ujungnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang baik, target kita kolbun salim. Dah gitu aja sederhanakan. Mau tahu ciri-ciri orang yang kolbun marid? Oh saya lupa. Ini kira-kira di sini apa? Kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim. Jawab. Oh ini kolbun salim. Huh? Oh saya lupa ngasih tahu. Ciri orang yang berpenyakit lahir itu ngaku. Saya sakit pinggang, saya sakit kepala, dia ngaku aja. Dan mau diobatin, mau bayar. Itu ciri sakit badan. Tapi bedanya orang yang berpenyakit hati tidak ngaku. Itu aja perbedaan. Saya mohon maaf ya. Tadi kelewat. Mana ada orang coba, ibu jangan sombong. Kata siapa saya sombong? Oh nggak mau. Saya lihat ibu tuh orangnya pendengki, enak aja. Pasti ngelawan. Karena orang yang penyakit hati itu boro-boro dikasih boro-boro ngaku, dikasih tahu aja ngambek dia. Boro-boro mau bayar. Ya. Ulangi lagi ya pertanyaannya. Jadi jamaah ini kira-kira kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim. Tetap kolbun salim? Ya udah nggak apa-apa. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Oh nggak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada yang ngacung? Oke. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Nggak ngaku juga? Wah. Jadi mana kolbun salimnya ini? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh pakai gembira lagi, kacau ya. Ada yang tidak ngacung tadi kenapa? Karena saya banyak sekali ya. Terus gimana? Kalau saya jelas kolbun marid, banyak penyakit di sini. Tapi berusaha sekuat tenaga ingin punya kolbun salim. Baru pengen saya nih tapi nggak ngaku-ngaku ya kan. Asli banyak penyakit lah. Ada ria, ini ceramah gini aja bisa ria. Turun dari mobil, oh itu agim, itu bisa ngotorin hati. Datang orang, salam, itu bisa ngotorin hati. Duduk di sini, diliatin, didengar, itu bisa kotor hati itu. Merasa penting, merasa berjasa, merasa pinter, merasa soleh, merasa berpengalaman. Oh penyakit itu. Di akhirat bisa ngejongkeng itu. Emang kelihatan sepertinya dakwah sana sini. Belum tentu. Belum tentu. Hari ini satu aja yang mau dikasih tahu ya. Saya udah waktunya sahur nih. Satu aja mau dikasih tahu. Ini penting, luar biasa pentingnya. Hanya satu ya. Jadi ketika udah meninggal nanti dihisab. Tahu siapa yang pertama dihisab? Orang yang mati dalam memperjuangkan Islam. Orang menyebutnya mati syahid. Ini hadis sahih ini. Kumpulkan yang mati syahid. Apa yang sudah engkau, Allah perlihatkan nikmat. Dia mengakuinya. Apa yang engkau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah. Sampai saya mati terbunuh di medan jihad. Saya lakukan karena engkau. Dia tidak kurang pedulinya ke perjuangan, tidak kurang perjuangannya sampai mati, tidak kurang pengorbanannya, terbunuh.
tidak kurang pengakuannya. Lalu apa yang Allah firmankan? Kadzab, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani, pahlawan, dan orang-orang sudah menyebutmu sebagai orang pemberani. Di akhirat tahu, diseret dalam keadaan tertelungkup masuk neraka. Nauzubillah, ini hadis sahih. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Yang kurang cuma satu saja. Apa? Hatinya lebih sibuk cari kedudukan di hati makhluk daripada mencari keridhaan Allah. Hapus semuanya. Bahayanya nggak ngebersihin hati. Tahu yang kedua yang dihisab? Orang yang belajar agama di antara dan mengajarkannya. Seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Hakim katanya, nggak kuat ya, pengen saya dihisab duluan ya. Itu teh dengkit. Saya dan beberapa ustadz, beliau juga. Itu barisan kedua loh yang dihisab. Kenapa? Karena belajar dan mendakwakannya. Dan belajar Quran juga membacanya. Ada yang melesat jadi surga tertinggi. Tapi ada juga yang tidak selamat. Allah tunjukkan, apa yang engkau lakukan? Engkau mengakui karunia Allah. Engkau sudah di Jogokarian dan semua sudah diakui karunia Allah. Apa yang engkau lakukan? Saya belajar dan saya dakwah. Karena engkau kadzab, dusta kamu, bohong. Kamu belajar dan mengajar karena ingin disebut alim, orang pintar, kiai, ustadz, dai kondang, orang yang berjuang untuk agama, dakwah, dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia. Di akhirat diseret tertelungkup masuk neraka. Jadi ada yang masuk neraka, ilmu agamanya banyak, dalilnya hebat, dakwahnya bahkan dia terkenal. Tapi Allah tidak terima. Kenapa? Karena Allah tahu hatinya ternyata lebih sibuk ingin dinilai orang. Lebih sibuk cari kedudukan di hati orang. Ngejengkang di akhirat nanti. Ini serius, saya ngomong gini aja udah ngebayangin saya ngejengkang ini. Mules-mules perut saya ini Pak ngomong ini. Karena benar-benar saya bekal dihisab nanti. Untuk apa nih saya dakwah keliling kayak gini? Termasuk yang baca Quran. Ada yang hafal Quran, tahsinnya sempurna, suaranya merdu. Dusta kamu. Kamu belajar dan baca Quran supaya disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizah. Dan orang-orang sudah menyebutmu seperti itu. Di akhirat ngejengkang itu diseret. Jadi nanti ada yang pertama masuk neraka itu orang yang dekat dengan Quran. Tapi hatinya tidak untuk Allah. Yang ketiga dermawan. Ada yang sedekah terus-terusan, terus sedekah. Jengkang juga karena hatinya lebih senang disebut dermawan oleh manusia. Nah ini serius. Kenapa jadi pada melotot begitu? Lah iya ini saya ngomong gini aja udah gak enak hati nih. Mau selesai aja. Ini serius Pak. Pelajaran ikhlas itu pelajaran pertama dan pelajaran paling utama sebelum kita beramal. Jadi tidak cukup kita ke masjid, sedekah, dakwah. Itu tidak cukup sama sekali. Di sini untuk siapa semua ini?
belajar ikhlas, berlatih ikhlas, memohon kepada Allah jadi orang ikhlas. Itu kunci utama. Silakan tanya kepada diri sendiri. Seberapa hebat kita minta kepada Allah jadi orang ikhlas. Seberapa gigih kita belajar ilmu supaya punya hati ikhlas. Seberapa upaya kita dalam berbuat supaya niatnya ikhlas. Sejujurnya jarang orang memikirkan niat sebelum melakukan sesuatu. Benar? Karena orang ikhlas itu orang yang paling bahagia. Kalau kita kurang bahagia, hampir dapat dipastikan kurang ikhlas. Saya tuh sudah menolong dia. Saya padahal ikhlas loh. Pasti enggak ikhlas. Karena orang ikhlas gak akan kayak gitu. Saya tuh gak ngarap apa-apa dari dia. Tapi mana? Dia senyum juga enggak, ngarep. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Ginilah, mau ini dibagi susu murni gratis dari Sapi Bahagia, mau? Sapi ini enggak stres karena dia enggak banyak masalah. 10 liter per hari bebas ongkir, mau? Mau tidak? Kalau mau, kalau tidak enggak ada masalah. Namanya juga ngarang, ya kan? Mau? Allah sedang mendengar loh, siapa tahu diijabah. Tapi susu murni yang berkualitas itu dicampur dengan kotoran sapi. Hanya 1 sendok loh. 1 sendok tembok yang gede itu. Atau 1 sendok makan, mau tidak? 1 sendok kecil aja mau. Sendok itu seujung sendok aja mau. Enggak usah lihat saya yang nyampurin lah. Mau tidak? Mau tidak? Nah, ikhlas, khalis itu murni. Di sanalah sebetulnya perjuangan hidup yang sebetulnya. Kalau nolong orang ini sholat itu mah punten ya gampang. Tapi yang mahal ini. Emang azan bisa ikhlas? Belum tentu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, merdu. Serius. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak, bergetar. Gitu, nggak ingat ke Allah. Yang diingat calon mertua, ya mah. Emang ceramah gini gampang? Susah ceramah tuh. Ngomongnya sih gampang. Tapi ngejaga hati susah hadirin. Oh kalau gitu saya nggak akan dakwah. Itu lebih jelek lagi. Ya gak? Itu persis kayak mau sedekah ya. Ada yang lihat, wah 100.000. Nggak jadi rugi. Mau tahajud, tahajud ya. Nggak ikhlas nih, mending tidur. Ngaco. Ya. Tetap lakukan, hanya jaga hati. Seperti apa sih ikhlas? Kalau ilustrasi ya, jantung. Berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu. Tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Ya kan? Ya kan? Bahkan kita sampai sekarang aja nggak tahu jantung kita kayak apa. Padahal kita bergerak, hidup saya begini, jasa jantung loh. Dia paling berjasa. Justru yang suka sibuk menonjolkan diri itu ambeien, bisul, jerawat, tumor, sakit semuanya. Makanya kalau ada emak-emak dan aki-aki mos-mos ini yang suka overacting, sibuk ingin, pasti sakit lah hidup hatinya.
atau seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya. Udahlah, ini bagian saya, nggak usah ikutan. Terus matahari itu menebar kebaikan, benar? Mencahayai yang gelap, menumbuhkan yang layu, menyegarkan suasana. Gak ada matahari, bayangin. Gak ada kehidupan. Apa yang dikembalikan buat matahari? Gak ada. Ilustrasi. Atau seperti gula. Teh manis tidak disebut teh gula. Padahal yang bikin manis siapa mas? Gula. Tapi kopi disebut ini air kopi. Gitu. Teh disebut ini air teh. Tapi teh manis nggak disebut gulanya. Martabak manis nggak disebut martabak gula. Tapi giliran penyakit, sakit gula nih. Difitnah. Tapi gula tetap manis, benar tidak? Nggak emosi dia. Apa jadi asin atau jadi pedas, manis. Udahlah hadirin, mau ngapain sih cari pujian orang. Latihannya adalah stop, jangan berharap dari makhluk bahagia. Tahu Bu yang membuat ibu-ibu ini kurang bahagia, tahu nggak? Ibu kan nikah tuh tadinya mau bahagia, betul tidak? Iya kan? Makanya ibu nerima lamaran si dia, ya kan? Ketika jebet nikah, yang membuat ibu nelangsa siapa? Apalagi yang ini nih. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Demi dirimu, jebet nikah, leng, ya kan? Siapa yang membuat bapak-bapak pening, ha? Si dia? Bukan, gak ikhlas. Ya saya tuh ingin istri saya tuh soleha, hafizoh, akhlakul karimah, yang bisa bikin hati sakinah. Dengar ya Pak ya, yang seperti itu kan gak ada yang mau sama bapak. Terima. Bahagia bukan karena keadaan istri, bukan karena keadaan suami, tapi jadi suami yang ikhlas tidak dalam beramal di rumah. Jadi istri yang ikhlas tidak, itu yang bikin bahagia. Karena yang membuat bahagia itu Allah. Nggak ada yang bisa bikin, ini hati itu dibulak-baliknya oleh Allah. Dan bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Amal soleh kuncinya ikhlas dan ittiba kepada Rasul. Maka sarannya belajarlah ilmu ikhlas, lebih sungguh-sungguh lagi. Mohon kepada Allah jadi orang yang ikhlas dan bermujahadahlah. Setiap melakukan apapun tanya dulu ini niatnya apa. Kalau udah menemukan niat yang baik, laksanakan. Nanti nikmat. Enggak ada perihnya di sini. Lakukan, lupakan. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab. Perlu tidak? Coba kalau kita mengingat-ingat jasa baik, jatuhnya bahagia atau enggak enak hati? Berarti salah. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita agar orang kagum ke kita? Perlu tidak? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Perlukah kita menunggu orang lain balas budi? Gak ada perlunya sama sekali. Keperluan kita cuma satu, yang kita lakukan diterima oleh Allah. Wes, sangono bae. Ojo mumet-mumet yo. Allah suka, selesai urusan. Orang mau suka, mau tidak suka, boten napa-napa. Apa? Hah? Aduh, harus kursus dulu nih. Apa? Enggak usah nunggu orang terima kasih. Coba,
Kalau kita berbuat sesuatu, Allah lihat tidak? Tahu tidak? Ada balasannya tidak? Ada balasannya tidak? Mungkin Allah lupa ngebalas? Jawab. Mungkinkah Allah ketukar ngebalas? Ada yang bisa menghalangi? Ada yang bisa mencegah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Buat apa nginget-nginget ya? Fokus saja. Lakukan dengan jaga niat, selesai. Lakukan lagi. Selesai, hidup kita memang cuma nunggu mati. Sambil melakukan kebaikan dengan harapan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doanya. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika, kami berlindung kepadamu dari kemusyrikan dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini, dan mulailah dengan hati yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi sudah dimulai oleh AA ya. Dengan memperbaiki niat kita, apapun yang kita lakukan ya, termasuk mempersiapkan generasi bangsa ini ya, harus dimulai dengan niat, memperbaiki hati. Ada satu kata yang pasti diingat oleh semuanya tadi. Apa? Ngejengkang. Jadi supaya kita nggak kejengkang, kita istighfar 3 kali semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selanjutnya kepada Ustadz Jazir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Rasanya tidak ingin berhenti mendengarkan tausiah dari AA. Seperti kita berobat. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ya. Diingatkan tentang Allah, hati kita menjadi tenang. Ya. Jadi oleh karena itu, marilah kita selalu ingat Allah. Ketika kita menghadapi hal yang berat, sebagaimana ketika seorang pemimpin dari Bani Israel, siapa namanya? Yang melawan Jalut, Tolut. Ketika melihat jumlah pasukan musuh dan kekuatan musuh yang sangat besar, diuji untuk melalui sebuah sungai. Diingatkan, siapa yang sekedar mencedok airnya, dia akan bisa meneruskan perjalanan. Mereka yang meminum sepuasnya tidak akan bisa meneruskan perjalanan. Apa yang dilakukan oleh Tolut? Berdoa kepada Allah. Doanya sangat terkenal, diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka hubbaka
wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhina yubalighuni hubbaka Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya li nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku dapat mencintaimu. Wayuh, 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 wa hubba mayyuhibbuka. Wa hubba mayyuhibbuka. Dan agar aku dapat mencintai orang-orang yang mencintaimu. Jadi kita hanya jatuh cinta kepada orang yang mencintai Allah. Wal amalalladzina yubalighuni hubbaka. Dan jadikanlah amal yang aku perbuat itu yubalighuni hubbaka. Ya. Menjadi amal yang menjadikan kita mencintai Allah. Jadi amal apa saja yang kita lakukan itu menjadi sarana kita mencintai Allah. Wal amalalladzina yubalighuni hubbaka. Jadikanlah amal-amalku itu yubalighuni, menyampaikan aku untuk cinta kepada Allah. Allahumma ij'al hubbaka, dan jadikanlah cintaku kepadamu ya Allah ahabba ilayya li nafsi, lebih dari mencintai diriku sendiri, wa ahli, lebih dari mencintai diri keluargaku, wa minal ma'il barid, dan lebih besar cintaku kepadamu ya Allah dari cintaku kepada air dingin di saat panas yang terik. Wa minal ma'il barid. Maka ketika kepada Tolut Allah anugerahkan kecintaan kepada Allah, begitu juga kepada sedikit dari pengikutnya, mereka bisa memenangkan pertempuran. Maka Allah mengabadikan dalam surat Al-Baqarah 249 itu, kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidnillah. Ya, kamin fi'atin qalilatin. Ya. Berapa banyak terjadi kelompok yang sedikit. Fi'atin qalilatin ghalabat. Mereka dapat mengalahkan fi'atan katsiratan, kelompok yang besar biidnillah. Ya, dengan izin Allah. Jadi untuk menjadi pemenang itu syaratnya mencintai Allah. Jadi tausiah Hakim tadi mengingatkan kita kepada Allah, membangun rasa cinta kita kepada Allah, mendengar apa yang disampaikan tadi kan kita banyak tertawa, mentertawakan diri kita sendiri. Masya Allah nikmat itu ya. Jadi kita belajar dari ini mengelola hati kita. Manajemen kolbu, bagaimana hati itu di-manage. Ya, Masya Allah. Ya, jadi itu bangsa Indonesia itu sebenarnya kita diberi pelajaran oleh pengarang lagu Indonesia Raya itu. Namanya W.R. Supratman. Tahun 1924 dia mengarang lagu Indonesia Raya. Jauh sebelum kemerdekaan. 3 stansa. Ya, jadi kalau bangsa ini ingin merdeka dan Indonesia menjadi negara yang abadi itu ada 3 tahap. Yang pertama kecintaan kepada negeri. Cinta kepada negeri. Ya. Membangun kebersamaan persatuan. Di Indonesia tanah airku,
tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Nah, jadi kesadaran mencintai tanah air, ya kalau dicintai tanah air kita ini, ya akan mencintai kita. Begitu juga yang menciptakan tanah air akan mencintai kita. Maka hubbul watani minal iman. Ungkapan orang Arab itu. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Tapi untuk mencapai Indonesia yang dicita-citakan, itu hanya satu caranya, mendoa. W.R. Supratman tidak berjuang, tidak bekerja, tapi mendoa. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa, Indonesia bahagia. Ya. Jadi kalau Indonesia mau bahagia itu mendoa. Ini satu keyakinan yang luar biasa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu saripatinya ibadah. Tidak dengan kerja, kerja, kerja. Kalau kerja, 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 hasilnya hutangnya tambah banyak. Negeri makin semrawut. Itu hasil kerja, kerja, kerja. Tanpa berdoa. Tapi W.R. Supratman, marilah kita mendoa. Ya. Indonesia bahagia. Karena kita merdeka ingin bahagia kan? Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Menuju bahagia. Untuk bahagia apa? Marilah kita mendoa, Indonesia bahagia. Kalau Indonesia sudah bahagia, semua ingin Indonesia ini abadi. Maka di stansa ketiga beliau menulis, Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Nah ini, Indonesia akan abadi kalau kita bahagia. Kalau rakyat Indonesia nggak merasa bahagia, sebelum 2045 Indonesia bubar. Nah, kalau Indonesia abadi, maka selamatlah pandunya, selamatlah pulonya, ya, putranya, ya, selamatlah pandunya, selamatlah putronya, pulonya, lautnya, semuanya. Sekarang pulau kita direklamasi orang, laut kita dipagar orang. Ya. Gitu. Jadi mari kita mendoa. Nah ini disinilah mendoa itu adalah wujud keyakinan kita akan adanya Allah. Oleh karena itu semua pekerjaan, semua apa yang dilakukan kita ini ibadah. Kalau diawali dengan doa. Maka
Semua ibadah itu ada doanya. Tidur ibadah, ada doanya. Mau tidur apa? Bismikallahumma ahya wa bika amut. Mau makan, ada doanya. Ya. Mau pergi, ada doanya. Satu aja pekerjaan manusia yang bukan ibadah. Karena tidak ada doa sebelum melakukannya. Merokok. Itu aja. Ada nggak doa sebelum merokok? Nah, jadi semua perbuatan manusia itu ibadah. Mau tidur ibadah. Doa menjadi ibadah kalau doa. Jadi W.R. Supratman ini mengajarkan kepada kita keyakinan, ketergantungan kita itu kepada Allah. Maka pemimpin itu harus pandai berdoa. Karena nggak pandai berdoa, dulu Bung Karno itu mengundang ulama untuk memimpin doa. Ulama mengingatkan pada presiden waktu itu. Ya. Karena doa rakyat itu susah terkabul kalau pemimpinnya banyak dosa. Ulama ini pinter, maka kalau berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa para pemimpin kami. Tidak pernah itu ada yang mendoa, ya Allah, ampunilah dosa rakyat kami. Gitu. Jadi yang dipilih jadi pemimpin itu mesti banyak dosa. Makanya selalu didoakan ya, dalam upacara itu. Ampunilah dosa para pemimpin kami. Karena untuk jadi pemimpin sudah berdosa. Ya. Kampanyenya bohong, ya. Curang, ya, itu. Nah. Oleh karena itu marilah untuk memperbaiki Indonesia, kita banyak berdoa. Supaya doa kita didengar Allah, marilah kita bersihkan hati kita. Oleh karena itu saya mohon pada AA ini, ya kami ini kan punya gerakan bersih-bersih masjid. Tapi ternyata ini lebih penting bersih-bersih hati. Jadi kalau bisa AA sering ke Masjid Jogokarian untuk membersihkan hati kita semuanya. Ya. Amin. Gitu. Jadi Nggak usah tepuk tangan. ya. Jadi supaya kita ini punya hati yang bersih. Ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi oleh karena itu harus seringlah kita mengikuti manajemen kolbu. Bagaimana menata hati kita. Insya Allah kehadiran beliau ya dengan manajemen kolbu itu, beliau datang saja, kita ini sudah tergerak untuk ingat membersihkan hati, jagalah hati, ya. Jadi dai-dai kita itu kan masing-masing sudah punya oleh Allah itu diberikan apa maziah, diberikan kelebihan masing-masing. Jadi ada ustadz yang kalau datang itu menggugah sedekah, ada kalau datang menggugah zikir seperti almarhum Ustadz Arifin Ilham ya. Tapi kalau datang itu kita ingat kita harus membersihkan hati, menata hati supaya kita tidak menyesal. Ya, tidak menyesal. Itu. Jadi oleh karena itu permohonan saja saya mewakili jamaah Masjid Jogokarian, warga Jogokarian. Ya, AA sering menjadwalkanlah untuk silaturahim ke sini. Ya, jadi Masjid Jogokarian ini nanti bisa menjadi masjid yang makmur, tapi jamaahnya bersih hatinya, bisa menata ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya ya, ini kalau tentang pertanyaan saya tanya ala dulu nih, masih ada kesempatan atau enggak? Sudah cukup. Ya. Sebelumnya mohon maaf ada penggalangan dana. Tadi itu jawaban semuanya. Jadi nggak perlu dipertanyakan lah ya. Ini kasihan makanan udah banyak.
Baik, ada penggalangan dana ya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Silahkan berikan infak yang terbaik. Kita punya hutang dengan saudara-saudara kita yang di Palestina ya. Nanti ada tim relawan yang untuk mengedarkan kotak infak ya. Silahkan berikan infak kita yang terbaik sambil beristighfar ya, mengingat kesalahan-kesalahan kita ya. Tadi kita mentertawakan diri kita masing-masing ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita ikhtiarkan ya, ketika seorang hamba meninggal atau diberitahukan sudah habis waktunya, hanya satu yang diminta. Minta diperpanjang usianya walaupun hanya untuk bisa bersedekah ya. Maka kita sekarang punya kesempatan untuk itu. Maka kita berikan semasa kita bisa melakukan dengan sedekah terbaik kita. Alhamdulillah, matur suwun. Sangono bae ya. Kula arep. Insya Allah terima kasih Mas. Insya Allah mudah-mudahan ada. Saya feel at home di sini tuh. Jadi merasa di rumah sendiri ke sini tuh ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada takdir kita jumpa lagi. Amin, amin. Hanya Allah yang memudahkan, niat baik, ikhtiar maksimal diizinkan Allah. Amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.